Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada video ke-6 dari metode Ataki, yaitu latihan huruf yang keluar dari rahang tipis. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa konsisten rahang adalah pondasi paling penting agar kita bisa mengucapkan setiap huruf di dalam Al-Quran dengan fasih. Karena ada banyak huruf yang apabila salah dalam memposisikan rahang, maka huruf tersebut akan tertukar bunyinya. Seperti huruf sin dengan huruf sod, maka perbedaannya adalah huruf sin keluar di rahang tipis, sedangkan huruf sod keluar di rahang tebal. Lalu huruf zal keluar di rahang tipis dan huruf zo keluar di rahang tebal. Maka penting sekali untuk kita memperhatikan posisi rahang. Pada video ke-6 ini kita akan latihan huruf yang keluar dari rahang tipis. Di sini ada 3 kolom. Yang pertama kolom huruf yang memiliki sifat rokhwah, mengalirnya bunyi huruf. Lalu tawasud, pertengahan, dan syiddah atau tertahannya bunyi huruf. Maka kita coba praktekkan penerapan konsisten rahang dalam huruf yang keluar di rahang tipis. Huruf yang memiliki sifat syiddah adalah huruf yang tidak terlalu sensitif dengan posisi rahang, karena memang huruf ini sifatnya tidak mengalir, sehingga dia tidak ada perubahan bunyi, baik kita ucapkan dengan posisi rahang tipis atau rahang kita langsung ke dalam harokat dhammah. Karena memang salah satu yang sering terjadi adalah mengucapkan huruf tipis dengan kondisi rahang sudah pada posisi harokat u atau harokat dhammah. Maka kalau dia adalah huruf yang punya sifat syiddah, maka ini adalah huruf yang tidak sensitif dan bisa kita ucapkan dengan bentuk rahang yang sudah pada harokat dhammah. Kita coba dari huruf yang punya sifat syiddah. A, ja, da, ba, ka, ta. Di sini kita sempurnakan juga bunyi harokatnya. Huruf tersebut dinamakan berharokat ketika berharokat fathah, maka ada pergerakan rahang yang membuka. A tidak menjadi o. Jangan ditahan rahangnya, tapi biarkan lepas saja. A, ja. Terlihat ada pergerakan rahang. Ja. Jadi jangan ditahan seperti ja. Bukan, tapi lepaskan. Ja. Da, ba, ka, ta. Lalu baris yang kedua sifat syiddah. I, ji, tetap bergerak ke bawah. I, ji, di, bi, ki, ti. Yang punya sifat syiddah berharokat dhammah, maka boleh langsung rahangnya berbentuk u, ju, du, bu, tu. Karena memang tidak akan berubah apabila kita ucapin u, bu, ju, tidak ada perubahan bunyi, maka di sini kita tidak perlu mempersulit diri, biarkan diucapkan di rahang u. Lalu tawasud adalah huruf yang pertengahan. Artinya tidak seperti syiddah yang tertahan, juga tidak seperti huruf yang punya sifat rokhwah yang mengalir, dia pertengahan. Maka di sini huruf yang punya sifat tawasud juga adalah huruf yang tidak sensitif dengan posisi rahang. Kita boleh mengucapkan ketika dia berharokat dhammah langsung lu, nu, au, mu. Hanya nanti ada pembahasan khusus untuk pembahasan ketika huruf lam, karena huruf lam ini nanti akan dibahas kembali di bab keempat, yaitu konsisten, tebal, tipis.
Mari kita praktekkan dari harokat fathah. La, na, a, ma. Pastikan sempurnakan bunyi harokat dengan menggerakkan rahang. La, la. Menggerakkan rahang jangan berlebihan. Contoh, la, la. Tidak perlu. Natural saja, alami saja. La, 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 na, a, ma. Li, ni, ai, mi. Lu, nu, au, mu. Jadi rahang kita langsung berbentuk u ketika dia berharokat dhammah. Lalu huruf yang punya sifat rokhwah, mengalirnya bunyi huruf, maka huruf yang berada pada kolom sifat rokhwah ini kita harus melatih, terutama ketika dia berharokat dhammah. Karena tidak boleh diucapkan ketika rahang kita sudah berbentuk u, su. Karena tidak akan bisa mengalirkan bunyi dengan kondisi bunyi yang tipis. Jadi ketika dia berharokat dhammah, maka pastikan rahang kita mengalirkan bunyi dari rahang tipis. Su, hu. Nah, nanti kita coba praktekkan. Kita mulai dari fathah. Sa. Gerakkan, sempurnakan bunyi harokat. Sa, 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 ha, za, za, sa, sha, ha, ya, fa, wa, si, hi, zi, zi, si, shi, hi, yi, fi, wi. Lalu yang berharokat dhammah, maka cara mengucapkannya pastikan bunyinya mengalir dari rahang tipis. Su, su. Karena memang akan terjadi perubahan bunyi. Kenapa ketika tadi sifat syiddah dan tawasud tidak apa-apa kita langsung u, karena memang bunyinya tidak berubah. Contoh huruf jim, ju, ju, tidak ada perubahan bunyi. Du, du, tidak ada perubahan bunyi. Maka kalau dia berharokat dhammah, ini ada perubahan bunyi, sehingga bunyinya tidak bisa ngalir dari atau tidak bisa terdengar bunyi tipis. Contoh, su dengan su. Perhatikan perbedaannya. Sekali lagi, su dengan su. Nah, ada perbedaan bunyi yang sangat jelas. Maka dijaga bunyi huruf mengalir dari rahang tipis. Su, su, su. Hu, 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 zu, zu, zu. Terutama huruf zal, karena dia nanti bisa, kalau diucapkan zu, 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 maka tidak akan bisa berbeda dengan huruf zo yang berharokat dhammah. Maka hati-hati huruf zal, karena ada huruf yang keluar dari rahang tebal, dan nanti bunyinya akan tertukar. Jadi kalau zal berharokat dhammah, zu, zu. Zai berharokat dhammah, zu, zu, zu. Perhatikan, zu, bukan zu. Ada bunyi yang berbeda dengan posisi rahang. Kalau rahangnya tipis, bunyinya menjadi zu, zu. Kalau rahangnya sudah u, maka bunyinya menjadi zu, 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 z, z, z. Bunyinya berubah. Maka pastikan ucapkan za yang berharokat dhammah dengan kondisi rahang pada posisi rahang tipis. Z, baru ucapin u-nya. U, zu, zu, su. Demikian juga huruf sin, dijaga jangan su, su, su. Bukan, tapi su, su, su. Dan ini adalah huruf yang juga perlu dijaga, karena nanti kalau sampai kita ucapin su, maka dia tidak bisa dibedakan dengan huruf shad yang berharokat dhammah. Maka sin berharokat dhammah dimulai dari rahang tipis. Su, su, shu. Huruf shin berharokat dhammah juga tidak menjadi shu, shu, shu. Bukan shu, shu, shu. Lalu
4 huruf terakhir ini adalah huruf rokhwah yang tidak sensitif juga, jadi tidak masalah kita ucapin hu, tidak apa, karena memang bunyinya tidak membuat perubahan bunyi yang signifikan. Hu, yu, fu, wu. Nah, ini 4 huruf yang tidak sensitif dari sifat rokhwah. Maka ada 6 huruf, yaitu huruf sa, ha, zal, zai, sin, dan shin. Ini ketika dia berharokat dhammah, kita jaga jangan diucapkan dengan bentuk rahang yang sudah u. Jadi diucapkan dengan su, hu, zu, su, shu. Demikian untuk pembahasan pada video ke-6 latihan huruf yang keluar dari rahang tipis. Silahkan dilatih 6 huruf tadi, diulang-ulang supaya kita bisa terbiasa. Karena memang ini mungkin belum menjadi kebiasaan kita, sehingga kita perlu melatihnya dan bisa diterapkan ketika nanti kita tilawah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.